Rekrut guru honorer dan tendik, Dapodik dikunci, P3K diangkat PNS. Informasi ini dilansir dari jpnn.com pada hari Senin 30 Desember 2024. Informasinya seperti ini, rekrutmen guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik harus dihentikan tahun depan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pun didesak untuk mengunci data pokok kependidikan atau Dapodik. Kalau mau masalah honorer tuntas, stop rekrut guru honorer dan tendik tahun depan. Kami dukung jika Kemendikdasmen mengunci Dapodik tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau ASN P3K Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi kepada JPNN pada hari Senin 30 Desember. Atas nama forum, Ekowi meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Kepres pengangkatan P3K dan honorer menjadi PNS sehingga penyelesaian lebih cepat dan tidak berlama-lama. Tokoh muda pendidikan Riau ini mengungkapkan banyak pertanyaan P3K dan honorer soal nasibnya ke depan. Status P3K dan honorer di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pun belum jelas. P3K masih menganut sistem kontrak oleh Pemda masing-masing, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota se-Indonesia. Menurut Ekowi, adanya Kongres pertama P3K seluruh Indonesia menjadi wadah bagi forum menyampaikan aspirasi para P3K, ucapnya. Kongres ini tambahnya juga menjadi wadah perjuangan P3K untuk mendapatkan hak-haknya. Kondisi ini tentunya akan mengganggu berjalannya pemerintahan ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebaiknya mengangkat P3K dan honorer menjadi PNS. Pasti semuanya akan aman terkendali, pungkas Ekowi. Berita yang sama juga dilansir oleh jpnn.com pada Senin 30 Desember 2024, yaitu ASN P3K kompak minta disamakan dengan PNS, ada ketidakadilan. ASN P3K kompak minta disamakan dengan PNS. Permintaan tersebut mencuat dalam Kongres pertama P3K pada 27-28 Desember di Bogor. Kongres pertama P3K dihadiri 172 orang, mewakili forum-forum P3K di daerah dari Sabang sampai Merauke. Ketua Koordinator ASN P3K Kalimantan Barat, Irwansyah, mengatakan, dengan adanya Kongres pertama P3K yang dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan anggota Komisi 2 DPR RI menjadi harapan baru bagi mereka. Besar harapan kami adanya persamaan hak P3K dan PNS. Selama ini kami masih dianggap pegawai lapis kedua, padahal P3K itu ASN loh, kata Irwansyah kepada JPNN pada Senin 30 Desember. Dia melanjutkan, dalam Kongres pertama P3K, ASN P3K kompak meminta 5 hal ini kepada pemerintah, yaitu yang pertama mendapatkan uang pensiun setiap bulannya, yang kedua tidak adanya perpanjangan SK kontrak, yang ketiga ada jenjang karir, bisa melanjutkan kuliah S1, S2, S3, kemudian yang keempat bisa pindah tugas, dan yang kelima, ASN P3K di PNS-kan agar tidak ada kesenjangan dan perbedaan dalam pengabdian untuk bangsa serta negara melalui keputusan Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan kami dikabulkan pemerintah pusat, karena ada beberapa rekan kami yang sudah pensiun dan meninggal dunia, mereka tidak mendapatkan apa-apa, tuturnya. Mewakili ASN P3K Kalimantan Barat, Irwansyah mengucapkan terima kasih kepada panitia kongres serta peserta rapat dari berbagai pelosok Indonesia yang ikut hadir. Mantan Ketua Forum Honorer Kalbar ini berharap pemerintah pusat mengangkat tenaga non-ASN secara bertahap.
Kami berharap semua honorer K2 dan non-kategori mulai guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis dari perhubungan, serta lintas instansi diangkat menjadi ASN. Pungkas Irwansyah. Oke, jadi ini yang bisa saya bagikan. Semoga hasil kongres ini bisa disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo sehingga P3K bisa diangkat menjadi PNS, dan juga untuk tahun 2025 ini nanti itu kemungkinan rekrut guru honorer dan tenaga pendidik itu akan di stop, dan juga Dapodik juga akan dikunci karena informasinya perekrutan guru mulai tahun depan itu akan melalui PPG Prajabatan. Jadi tidak ada lagi honorer yang melamar di sekolah-sekolah sebagai tenaga honorer, karena honorer itu sudah dituntaskan semua di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.